Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Syarifuddin dengan NIM akhir 226121210 beserta teman-teman saya. Saya Marco Asolehanur Aisyah dengan NIM 2261198. Saya Rian Karisma Nubaroka dengan NIM 226121208. Kami membuat video ini guna menunaikan tugas Islam dan budaya Jawa terkait dengan Islam budaya Jawa di daerah Kertasura. Bersama kami narasumber atas nama Bapak Surya yang akan menemani kami dalam wawancara kali ini. Baik, terkait dengan tema hari ini, kami hendak menanyakan terkait dengan tradisi pekuncen yang mohon maaf terlebih dahulu Bapak Surya. Pekuncen yang saya tahu itu terkait tradisi di mana orang-orang itu mengunjungi tempat-tempat napatilas atau tempat-tempat yang bersejarah. Apakah di Keraton Kertosuro ini masih ada orang-orang yang melakukan tradisi pekuncen seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang kami hormati, sebelum menjawab pertanyaan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Surya Isma. Saya ini adalah juru kunci Hastono Petilasan Keraton Kertosuro yang secara turun-temurun. Saya menggantikan ayah saya itu 1 November 2017 sampai sekarang. Kemudian sebagai abdi dalem, saya mendapatkan asmo dari Keraton Surakarta karena kami adalah abdi dalem Keraton Surakarta yang ditugaskan di Petilasan Keraton Kertosuro. Nama Mas Ngadi Suryo Hastono Hadiprojo. Sebagai seorang juru kunci dan abdi dalem, mempunyai tugas menjaga, kemudian juga semua kegiatan yang ada di Petilasan Keraton Kertosuro. Sering suatu tempat yang dikatakan sebagai leluhur itu adalah mesti ada pekuncen. Hubungannya dengan pekuncen atau di Hastono Keraton Kertosuro ini secara turun-temurun memang sudah ada juru kunci dari tahun 1816 dari Eyang Buyut, kemudian akan diteruskan kepada anak cucunya sampai ke saya, kemudian nanti akan dilanjutkan ke anak-anak saya. Kemudian hubungannya dengan Petilasan Keraton Kertosuro sebagai makam para leluhur. Perlu diketahui bahwa di sini kenapa Petilasan Keraton Kertosuro kok jadi makam? Banyak orang bertanya, kok iso toh jadi makam? Kok bisa jadi makam? Karena pada saat pindah keraton dari Kartosuro ke Surakarta itu 17 Februari tahun 1745 keraton ini ditinggalkan. Selanjutnya baru ditemukan kembali, dibersihkan itu pada tahun 1811. Selama 5 tahun dibersihkan dan tidak ada bangunan-bangunan yang berdiri kecuali adalah 2 benteng, yaitu adalah benteng Cempuri atau benteng Sri Manganti yang dalam ini, dan di luar adalah benteng Baluwarti. Selain itu juga banyak pondasi-pondasi dan rimbun oleh pepohonan, kemudian baru dibersihkan. Selanjutnya oleh perintah titah daripada raja. Perlu kita ketahui raja itu kalau bertitah itu tidak boleh dianulir, tidak boleh dibantah. Sabdo Pendito Ratu tan kena wolawali. Oleh sinuwun diperintahkan Petilasan Keraton Kertosuro dijadikan Hastono atau Pajimatan atau makam. Sejak tahun 1816 jadilah makam dan ditunjuk seorang juru kunci yang nanti bertempat tinggal di dalam petilasan turun-temurun. Selanjutnya di sini nanti banyak makam para leluhur. Yang pertama itu adalah makam Bandoro Raden Ayu Adipati Sedah Mirah. Beliau ini adalah selir atau garwampil Pakubono yang ke-9. Yang kedua itu adalah KPH
Mloyo Miluhur atau Eyang Panji. Beliau ini adalah cucu daripada Pakubono yang ke-9. Kemudian ada KPH Panular Sepuh. Kemudian juga ada KPH Panular. Kemudian juga KPH Adinegoro dan lain sebagainya. Pajimatan atau Hastono Kraton Kartosuro ini terdiri dari 2 kategori. Makam yang pertama itu adalah makam para sentono, keluarga raja dari Putro Wayah Buyut Canggah Lareng, dan makam keluarga Juru Kunci beserta masyarakat di sekitarnya. Untuk tradisi-tradisi hubungannya dengan Pajimatan atau Hastono, maka banyak orang yang datang. Dalam hal ini adalah mereka ziarah para leluhurnya sendiri, atau memang dia adalah menghormati para leluhur yang ada di Kartosuro. Makam yang paling banyak didatangi itu adalah makam Bandoro Raden Ayu Adipati Sedapira. Kemudian untuk peringatan daripada kegiatan atau tahunan yang sering dan sampai sekarang dilakukan adalah tradisi sadranan. Sadranan itu dilakukan pada bulan Ruwah. Harinya dari awal tidak dirubah, yaitu adalah pada Kamis ketiga di bulan Ruwah. Tempatnya di Bangsal Petilasan Kraton Kartosuro. Yang merayakan adalah semua yang hadir di sini adalah para ahli waris yang mempunyai leluhur yang ada di Kartosuro, baik yang sentono maupun juga masyarakat pada umumnya, dan bersama dengan masyarakat sekitar kita melaksanakan kegiatan itu. Kita mulai dulu tahun 1945. Jadi kemarin tahun ini sadranan yang ke-80 tahun. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yaitu adalah Ambal Warso memperingati berdirinya Kartosuro ini. Di situ nanti ada upacara-upacara. Yang pertama itu adalah ada Unggul Bungo, kemudian ada kirap, kemudian ada juga nyekar para leluhur yang di sini diprakarsai oleh pemerintah Kecamatan Kartosuro, Kelurahan Kartosuro, RT RW dan masyarakat yang ada di sekitar ini. Dan nanti di tahun ini pada tanggal 11 September 2025 itu adalah kalau tidak salah hari ulang tahun Kartosuro yang ke-344 tahun, kurang lebih itu. Karena itu adalah merupakan tradisi-tradisi yang ada. Kemudian setiap harinya, bahkan tidak waktu pagi, siang maupun malam, tentu ada yang nyekar para leluhur. Terlebih di sini dari dulu ada hari-hari tertentu yang menjadi kebiasaan masyarakat atau para pendatang untuk nyekar, yaitu adalah malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Tetapi setiap malam Jumat itu adalah tentu banyak orang yang datang. Di situ nanti mereka akan nyekar para leluhur atau hanya istilahnya adalah bercengkrama atau sesirih atau istilahnya apa di bangsal. Jadi mereka itu datang untuk bersama-sama kemudian berdoa dan lain sebagainya, atau hanya datang ingin mengetahui keberadaan daripada Kraton Kartosuro. Itu sekilas tentang Pepuncen yang ada di sini. Kemudian dilanjutkan yang selanjutnya mungkin. Kalau untuk tentang yang apa, kalau masjid di sini Ya. itu apakah sejarahnya dulu gitu? Masjid Hastono Petilasan Kraton Kartosuro diberi nama Hastono itu karena di dalam keraton. Dalam hal ini keraton di sini ada petilasan atau ada makam namanya Hastono, sehingga namanya diberi nama Hastono. Siapa yang menamakan? Sinuwun Surakarta. Jadi kita hanya sendiko dawuh
dengan yang apa sudah ditetapkan dari sana. Dan perlu diketahui bahwa Masjid Hastono Petilasan Keraton Kartosuro itu bukan asli Masjid Keraton Kartosuro, bukan. Masjid itu dibangun kurang lebih tahun 1826. Menurut daripada eyang-eyang bahwa masjid itu dibangun pada saat pemerintahan yaitu adalah Pakubuwono yang ke-10 bareng dengan bangsal petilasan Keraton Kartosuro. Dulu Pakubuwono ke-10 atau pendahulunya kalau datang ke Kartosuro untuk nyekar para leluhurnya itu adalah selalu singgah atau lerem atau mereka berkumpul di bangsal. Bangsal itu namanya bangsal petilasan Keraton Kartosuro, sering juga disebut dengan bangsal palereman. Lerem itu leren atau berhenti atau istirahat di situ. Nah, selanjutnya untuk ibadah maka dibangunlah Masjid Hastono Petilasan Keraton Kartosuro. Dulu pintu masuk ke makam itu adalah lewatnya depan masjid. Jadi masjid itu ada gerbang masuk, kemudian lewatnya di halaman masjid itu baru ke makam. Nah sekarang sudah ada bangunan berupa sekolahan. Itu sekolahan kalau tidak salah dulu dibangun tahun 78, pindahan dari MTS Muhammadiyah yang ada di Standar kemudian dipindah ke dalam sini. Kemudian juga yang kedua itu untuk sekolah sore atau madrasah diniyah Muhammadiyah yang sampai sekarang madrasahnya masih eksis ada di dalam. Selanjutnya masjid itu merupakan masjid yang tertua. Nanti bisa dilihat dari angka tahun yang berada di pintu tengah. Di situ nanti ada relief, kemudian ada puluk raja, di bawahnya ada tulisan atau angka Jawa itu menandakan tahun 1826, artinya itu adalah berdirinya masjid tersebut. Memang masjid tersebut tidak luas bangunan hanya 378 meter dan sangat rapat karena memang seperti itu, tapi itu ada motif-motif yang sebagai wujud ciri khas masjid kuno. Yang pertama itu adalah atap. Atap itu bukan kubah tetapi atapnya adalah tumpang. Atap tumpang itu atap Meru yang identik dengan agama Buddha, sehingga itu adalah wujud akulturasi. Yang keduanya itu adalah ada beduk, ada kentongan dan lain sebagainya. Kemudian ada gapura dan lain sebagainya. Itu menandakan masjid itu adalah termasuk salah satu masjid yang tua. Bahkan sekarang Masjid Hastono Petilasan Keraton Kartosuro itu sudah masuk ke dalam cagar budaya tingkat provinsi Jawa Tengah. Jadi yang di sini termasuk cagar budaya selain benteng 2 lapis, kemudian juga bangsal, kemudian juga masjid, kemudian makam para leluhur yang ada di sini itu adalah masuk ke cagar budaya. Nah, kemudian karena ini adalah di dalam petilasan Keraton Kartosuro, maka semua yang ada di sini adalah dilindungi dengan undang-undang cagar budaya. Sehingga kalau ada sesuatu yang nanti akan tujuannya tidak baik, maka kita harus menghentikan hal tersebut. Sampai burung-burung yang di sini itu adalah sengaja dilepaskan biar mereka adalah dari sini dan tidak boleh untuk dipulut, ditembak maupun yang lain karena nanti kena undang-undang cagar budaya. Itu kira-kira untuk Masjid Hastono. Yang terakhir itu apa keraton sini itu masih ikut berpartisipasi ke kayak sekaten terus ya dalam sekaten itu. Jadi tradisi sekaten itu memang awal mula itu adalah terjadi pada saat kerajaan Demak oleh para wali, maka diadakan acara sekaten dalam bahasa Islamnya atau bahasa dulu namanya sahadatain. Ya, sahadatain. Nah, karena oleh orang Jawa itu kebanyakan lidahnya juga tidak bisa menyebut sahadatain, sehingga mereka akan lebih kental menyebutnya adalah sekaten. Dengan syarat untuk masuk melihat sekaten zaman dulu itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dari Demak itu nanti
oleh Sultan Hadijoyo atau Mas Karembet, ini menantu daripada Sultan Trenggono, itu dipindah ke Pajang. Dari Demak ke Pajang itu adalah kerajaan Islam. Selanjutnya di Pajang, setelah Sultan Hadijoyo wafat, maka putranya Pangeran Benowo tidak sanggup untuk melanjutkan dan justru malah diberikan kepada saudara angkatnya, putra angkat, yaitu adalah Panembahan Senopati Hanggareksa atau Danang Suto Wijoyo, dan nanti akan memindahkan keraton ke mana? Bukan ke Jogja, tetapi adalah di Kuto Gede. Nah, di Kuto Gede beliau mendirikan kerajaan Mataram Islam. Kemudian dia bergelar Panembahan Senopati. Selanjutnya anak keturunan nanti akan melanjutkan, yaitu adalah Panembahan Sutoprapyak, itu di Kuto Gede. Selanjutnya cucunya Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung memindahkan ke wilayah Kerto di daerah Bantul. Di Kerto nanti hanya satu raja, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian putranya namanya adalah Mangkurat Agung atau Mangkurat yang pertama itu memindahkan ke Pleret. Kemudian di Pleret terjadi ontran-ontran pemberontakan Trunojoyo, akhirnya pindah ke Kartosuro. Di Kartosuro nanti 65 tahun, tepatnya 17 Februari tahun 1745 pindah ke Keraton Surakarta Hadiningrat. Saat Pakubono yang ketiga menjabat, nanti akan pecah menjadi dua berdasarkan perjanjian Giyanti tahun 1755, yaitu adalah Keraton Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Adiknya bernama Pangeran Mangkubumi nanti akan menobatkan dirinya ada sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. 2 tahun kemudian, tahun 1757, keponakannya yang bernama Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyono juga menuntut hak. Akhirnya berdasarkan perjanjian Solotigo, Kasunanan Surakarta dipecah. Yang sebelah utara adalah Mangkunegaran, yang sebelah selatan adalah Kasunanan Surakarta. Jadi Mataram waktu di Kartosuro inilah masih utuh. Kemudian setelah pindah ke Surakarta itu adalah pecah menjadi 3. Dan perlu diketahui berdasarkan perjanjian Giyanti, Surakarta itu adalah materialnya, artinya bendanya, artinya bukan budayanya. Budaya berdasarkan perjanjian itu dibawa ke Yogyakarta, sehingga dari pakaiannya, kemudian pusakanya, semua yang hubungannya dengan budaya di sana dilanjutkan dibawa ke Yogyakarta. Dan di Surakarta atau Surakarta nanti akan membuat pakaian sendiri yang namanya bushab atau jas, yang nanti akan membedakan antara Surakarta dan Ngayogyakarta. Hubungannya selain lagi ya, saya tambah sedikit, hubungannya dengan sekaten, karena sekaten itu sudah naluri, yaitu adalah dari para leluhur, maka tetap digunakan. Waktu di Kartosuro juga sama, tetap dilaksanakan. Di Surakarta juga demikian. Nah, andilnya sekarang bagaimana? Sebagai abdi dalem, kita adalah selalu nyengkuyung, artinya setiap ada acara itu kita juga ikut kirap, kemudian dan sebagainya. Untuk penyelenggaraan kita tidak diperkenankan karena sudah pindah. Semua budaya yang ada di Kartosuro semuanya adalah dibawa ke Surakarta. Kartosuro hanya nyengkuyung dan kita itu harus datang ke sana. Tidak hanya sekaten, suro, tradisi suro misalnya, seperti kirap pusaka, itu juga kita adalah perannya datang ke keraton untuk gowo gawe. Jadi istilahnya sebagai gowo gawe, atau kita itu adalah setiko dauh daripada keraton di Surakarta. Jadi tradisinya masih terjaga sampai sekarang ya Pak. Dari Kepuncen, habis itu kan untuk tradisi, untuk bagian bangunan masjidnya sendiri itu kan dibangun berdasarkan akulturasi budaya Buddha dan juga budaya Islam. Untuk tradisi katanya sendiri dikarenakan budayanya udah diambil ke Surakarta, akhirnya Keraton Kartosuro ini cuma ikut membantu tapi nggak menjadi panitia atau enggak. Ya, kita hanya sebagai abdi dalem yang nanti setiko dauh kepada Keraton Surakarta. Nah, abdi dalem itu kan selalu harus ikut perintah dari Keraton. Kita nggak boleh menyelenggarakan. Untuk terkait tadi itu tradisi selain tiga itu apa saja ya Pak yang masih dilestarikan di Keraton di Keraton Kartosuro? Untuk tradisi yang jelas
secara rutin hanya 3. Yang pertama Sadrana tadi ya, kemudian Ambarawarsa. Kemudian justru malah ini ada setelah adanya Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa petilasan Kartosuro itu adalah tidak boleh untuk makam baru. Makam yang lama ini kalau dipindah itu diperkenankan. Nah, selanjutnya apa? Di Keraton Kartosuro ini digunakan untuk kegiatan budaya. Budaya-budaya yang nanti masyarakat itu mereka akan melaksanakan, seperti misalnya adalah peringatan, kalau di sini sering digunakan untuk latihan silat. Jadi latihan silat di sini ada 5 perguruan kalau tidak salah. Yang pertama itu perisai diri, yang kedua itu pagar nusa, kemudian kerasakti, PSHW Winomo, dan PSHT. Itu tiap malam itu ada. Dulu kadang ada yang siang, tetapi sekarang yang aktif, paling aktif itu adalah dari Winomo dan PSHT. Itu kegiatannya pada saat malam hari di ini namanya lapangan Watu Kembar. Di sini adalah Watu Kembar ini, di belakang ini adalah, di sini kita duduk ini dulu adalah merupakan tempat tidur atau kamar raja di Kartosuro yang dilambangkan 2 batu yang diambilkan dari Gunung Merapi ini. Ini adalah sebagai simbol 2 orang, suami istri, raja dan permaisuri, itu adalah di waktu sarenya atau hidupnya. Dan perlu diketahui bangunan-bangunan dulu ada di sekeliling kita ini. Bangsal itu bangsal untuk menghadap raja. Kalau ada pertemuan-pertemuan dari bupati-bupati di seluruh pantai Jawa, Madura, semua pesisir dan lain sebagainya, itu menghadapnya adalah di sana. Itu adalah duplikat. Yang aslinya sudah dibawa ke Surakarta, itu adalah duplikat. Hanya tiruan yang digunakan sampai sekarang sebagai bangsal Palerman, petilasan atau kegiatan-kegiatan apa itu selalu di bangsal tersebut. Dan perlu diketahui baru kemarin pada bulan Februari, antara Januari Februari itu mendapatkan dana hibah dari Kabupaten Sidoarjo. Itu kita renovasi karena sudah rapuh, sudah termakan usia. Koordinasi dengan BPJB Jawa Tengah, kemudian dari Dinas Pendidikan Sidoarjo, para pemerhati, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemerintahan, itu akhirnya disetujui untuk dilakukan renovasi, memakan biaya itu 100 juta rupiah dari dana hibah, dan alhamdulillah sekarang sudah kokoh dan kelihatan lebih menarik karena memang itu adalah sebagai ikon yang ada di Kartosuro dan selalu akan digunakan kalau ada kegiatan-kegiatan, itu sebagai tempat utamanya adalah di bangsal. Mungkin ada lagi yang mau ditanya. Sudah Pak, itu saja. Terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan, dan juga terima kasih sudah mau bekerja sama dengan kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian kami tadi, kami mohon maaf. Apabila tadi menyinggung sedikit terkait tradisi atau mungkin menyinggung Bapak sendiri, kami mohon maaf. Kami undur diri. Kami dari UIN Raden Majaya Surakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.